Sehat Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Kebetulan seperti yang Bapak tahu saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke modul terakhir, modul 3. Itu judul materinya itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, seperti itu. Mohon izinnya untuk mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama Pak, ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik itu di sekolah ini ataupun di sekolah-sekolah sebelumnya, bagaimana sih Pak Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Seperti itu. Ya. Nah, memang permasalahan atau dilema itu sering muncul di tiap-tiap sekolah. Hampir di semua tiap sekolah dilema itu ada. Ya, jadi sebagai pemimpin di suatu sekolah, pemimpin harus tahu mana yang harus didahulukan. Ya, atau yang didahulukan ataupun ya ini yang diutamakan lah. Ya, pertama kita lihat kalau dari pertanyaan itu ciri-cirinya ya lihat dari pertanyaan itu ciri-cirinya ya ini dari gestur tubuh Pak bisa diinikan kan. Dari gestur pertama, dari gestur tubuh, bahwa seorang guru itu bisa dilihat ketika mendapatkan gestur tubuh begitu, kepala sekolah itu harus sigap melihat si guru tersebut. Dan yang akhir setelah kita selidiki dan kita ada komunikasi antara kepala sekolah dengan guru tersebut, ternyata ada hal gap yang dibebankan ke guru tersebut, yaitu masalahnya sama pentingnya yang ini harus dilaksanakan, yang ini juga harus dilaksanakan. Nah, akhirnya kita sebagai kepala sekolah memberikan arahan, saran, tolong kalau bisa arahan ini yang dua yang pentingnya itu mana yang kita ambil. Kelihatannya Bapak bagus, misalnya salah satu contoh ya, Bapak ada dilema mengenai pekerjaan lah. Ya, satu pekerjaan di sekolah yang tetap, yang tugas utamanya, yang satu kebetulan Bapak juga pintar di bidang yang lain, yaitu termasuk misalnya melatih bulu tangkis, ya, pendidikan di sekolah sebagai wali kelas, di tempat lain sebagai pelatih. Nah, itu bagaimana mengatur antara waktunya itu. Tapi Bapak dominan di mana? Tinggal pilih. Bapak kayaknya ini bagusnya di kelas, di sekolah. Mengapa? Kelihatannya Bapak, saya lihat Bapak mengajarnya bagus. Terus penguasaan kesiswanya di kelas sudah bagus. Terus interaksi dengan anak, dengan orang tua sudah bagus. Sebaiknya tinggalkanlah yang di sana. Tinggalkan yang melatih bulu tangkis gitu ya. Ini saran dari saya sebagai kepala sekolah melihat. Tapi tetap pemilihan untuk memilah itu, untuk menjadikan prioritas itu ada di Bapak. Oh gitu. Tetap dibalikan dari gurunya Pak. Ya, gurunya. Ya, gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan keduanya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kebetulan saya Bapak pernah di sekolah ada masalah yang memang benar-benar agak mumet gitu. Tapi dua-duanya juga
si permasalahan tersebut ya, harus diselesaikan. Salah satu contoh kebetulan dulu ada pernah di sekolah ada ya seseorang guru dia sakit ya sakitnya diabetes ya diabetes terus dia teh diamputasi diamputasi sedangkan dia adalah seorang guru PJOK guru olahraga dan kebetulan rumahnya juga di sekolah gitu di rumah dinas di rumah dinas. Nah, di satu sisi dia teh sakit tidak mengajar ya. Tapi absen full Gaji juga masuk Pak. gaji terus sertifikasinya karena absennya 100% full. Karena apa ya dia kan ini apa setiap pagi dan sore dia fingerprint karena rumahnya ada di rumah dinas gitu. Nah ini gimana ya disuruh dilema sebenarnya ini masalah ini. Yang paling dilema itu adalah karena kecemburuan dari teman-teman Pak. Kenapa? Karena teman-teman itu mereka tunjangannya itu bisa kurang. Dikarenakan apa? Ya itu karena mungkin absennya terlambat, ada yang terlambat, akhirnya pemotongan ketunjangan gurunya itu. Kalau dia absen paginya masuknya lancar, baik gitu ya, tidak ada yang itu pulangnya juga itu dikarenakan dekatnya itu kecemburuan yang akhirnya saya sendiri bereaksi lah. Ada tindakan dari sekolah itu pertama pemanggilan ke guru tersebut dipanggil saya. Ya. Ketika dipanggil ya dijelaskan, Pak, Bapak itu sebenarnya tidak berhak untuk fingerprint. Tidak masuk karena sakit tadi, tapi kenapa Bapak bisa fingerprint? Pada rumahnya dekat gitu, tapi kan ngajar juga enggak. Nah, untuk anak dia kebetulan guru PJOK-nya ada 2, jadi oleh guru yang lainnya itu dibebankan dengan guru satu lagi lainnya. Saya itu kan ya Pak, jawabannya ya Pak, saya akan cari solusinya untuk mencari guru buat pengganti dia. Nah, tapi tetap kurang bagusnya itu karena dia total sama sekali tidak mengajar. Kalau terus-terusan ini masa kerja masih lama. Yang kedua saya panggil lagi Pak, disuruh apa? Disuruh cek kesehatan. Untuk apa? Kalau misalnya kesehatannya yang udah ini, yang takutnya dia tuh ya berbohong udah sembuh, dia tetap ketika dipanggil oleh kepala sekolah bilangnya sakit lagi, anu teh ini kejadian nyata Pak. Ini saya sendiri ininya. Nah, udah gitu dia dipanggil, ketika dipanggil untuk cek kesehatan, saya tujuannya apa? Yang kedua, siap-siap untuk pensiun Pak. Pensiun dini ya Pak? Pensiun dini. Nanti yang menentukan pensiun dini itu bukan kepala sekolah. Kepala sekolah hanya menyarankan Bapak silahkan cek kesehatan secara menyeluruh. Nanti hasil kesehatannya nanti dari dokter itu kedinaskan. Ini barusan yang Bapak jelaskan itu udah masuk ke, sebetulnya Pak sudah masuk ke poin ketiga Pak. Saya mau nanya terkait langkah-langkah tadi, tapi udah dijelaskan ya Pak. Iya. Terkait langkah tadi dipanggil dulu ya Pak. Iya, dipanggil. Terus yang tadi kedua suruh cek kesehatan ya Pak. Cek kesehatan. Terus dari situ dari cek kesehatan tinggal hasilnya
ke dinas kan. Oh, Sebagai jadi kepegawaian. Nanti yang menentukan ya dan tidaknya pensiun dini ya dari sana. Oh, jadi Hasil dah. itu prosedurnya kayak gitu ya. Prosedurnya, iya. Oh. Gitu. Itu juga ada jeda-jedanya Pak. Ada Ya, jedanya. ada jedanya, enggak misalnya hari ini Heeh. dipanggil besok harus cek kesehatan, enggak. Oh. 1 bulan lah. 1 bulan 2 bulan. Iya, Oh, gitu. kayak ini Tiap bulan ya Pak ya? ya 2 bulan namanya gitu. Ya alhamdulillah hasilnya ya dia menyadari bahwa hasil dari dokter itu didinaskan dan hasil dari didinaskan dan ini dia pensiun dini. Oh, udah pensiun dini. Iya, dan mudah-mudahan dengan pensiun dini ya pertama anak tidak dirugikan, Ya. pemerintah tidak dirugikan, ya karena kan punya uang dari itu harinya lancar, sertifikasinya lancar, gajinya lancar. Nah sekarang enggak, karena kan tidak dirugikan dan juga ketenangan jiwa dia Iya. ketika pensiun dini kan apa beban-beban yang selama ini dia Mbak. emban ya sembuh gitu. Dan tidak ada kecemburuan juga ya Pak Kalau ada dari cemburuan teman-teman ya. dari teman-teman itu iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Ya pada dasarnya kita memang setiap ada kasus kita keluarkan trik-trik lah Iya. ya trik-trik untuk menyelesaikan kasus tersebut termasuk dilema. Salah satu contoh ya kita misalnya ada kalau misalnya ada guru bermasalah dengan etika ya pertama guru tersebut dipanggil Pak dipanggil dulu terus dikasih pengarahan ya langkah-langkah Iya. ya dia dikasih pengarahan sesudah dikasih pengarahan diberi waktu sudah diberi waktu tengah waktu lah atau seminggu atau 2 minggu kalau masih membandel ya tidak nurut tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ini ya otomatis kita yang gitunya apa ya pertama kita berikan sanksi Pak sanksi yang paling jitu sanksinya apa yaitu stop gaji atau stop tunjangan TKD yaitu dengan cara apa saya datang ke dinas ya. nanti bagian keuangan dinas dan melalui Kasubag juga bisa Ya. ataupun ke keuangan tolong orang tersebut jangan tunjangannya atau gajinya stop aja. Yang nantinya juga pasti kelabakan kalau misalnya haknya itu sudah di stop pasti nanyain kenapa nanyain pasti kenapa bulan sekarang saya nggak dapat gaji nggak dapat tunjangan di stop. Bukan dalam arti dia di stop untuk selamanya, itu untuk sementara saja gitu. tapi ketika itu kan ada respon dari dia aduh baru sesudah itu kita panggil dan kita ceritakan bahwa jangan melanggar hal-hal tersebut bisa gaji dan itu tidak diberikan yang akhirnya dia sadar sendiri ya ketika sudah sadar sendiri dengan apa permasalahan tersebut yang akhirnya ya saya juga hubungi lagi ke dinas tolonglah buka lagi iya kalau dia sudah memperbaiki sikapnya gitu. Ini memang kalau hak dia dihilangkan dan termasuk itu gaji wah ya. Udah Pasti itu kan. Pak ya. Ya, Pasti harga berubah mati itu. harga mati itu kalau sudah diambil itu mah
Ya paling gitu ya. Pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya banyak ya tantangan itu, memang itulah apa ya yang harus benar-benar jeli sebagai kepala sekolah mengenai kasus-kasus ya. Pertanyaan ini ya, pertama ini ya Pak ya, memang di satu sisi harus diselesaikan, di satu sisi lagi masalah-masalah untuk menyelesaikan itu tantangannya banyak. Salah satu contoh, ada guru lah, kebetulan itu suaminya itu pejabat, gitu ya, pejabat. Dia karena mungkin dia istri pejabat, jadi seenaknya saja di sekolah teh. Salah satunya tidak masuk, tidak pernah bilang, tidak masuk, anak ditinggalkan, ke pimpinan nggak pernah itu, nggak pernah bilang, ya serba salah. Tapi kita sebagai ingat bahwa di sini adalah kepala sekolah ya pimpinannya, jadi nggak melihat itu istri pejabat apa-apa, walaupun nantinya ada hal-hal mungkin teguran atau gimana lah, nggak ada loyalitas terhadap pejabat tersebut. Saya panggil, dikasih hukuman ya, sanksi lah, dikasih sanksi kepada mereka yang mestinya dikasih pengertian dan dikasih sanksi bahwa seandainya misalnya ini terjadi sekali lagi, saya tidak segan-segan akan melaporkan hal ini dengan catatan kita beri dulu peringatan dulu ya, terus SP2-nya bukan secara tertulis, dia harus menandatangani. Kalau misalnya masih begitu ya kita langsung ke dinas dan BKP SDM. Jadi itulah sama kayak tadi ya Pak. Ya hampir sama secara itunya mah. Cuman beda tantangan ini mah tantangannya karena pasarannya pejabat lah gitu ya. Pejabat. Memang ada sanksi terhadap kita sendiri ya, kita lurus aja lah. Lurus lah. Paling dalam nanti kalau misalnya ada hal-hal dari pejabat tersebut ke kita ya terima aja dah. Tapi kita juga bahwa di sini hak kami sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan untuk menegur, untuk memberikan sanksi terhadap bawahan. Itu tetap ya. Ya itu. Ya itu Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, nomor 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Tergantung itu ya, tergantung permasalahan. Oh gitu, tergantung masalahnya Pak. Ya tergantung permasalahannya. Kenapa disebut tergantung permasalahannya? Kalau permasalahannya ini tidak berat atau ringan lah, ringan, kita selesaikan dengan cepat. Dengan misalnya dengan ya dengan cepat. Karena apa? Karena kalau tidak langsung dengan cepat tersebut, mungkin nantinya ke depannya bisa lebih berkembang kasih tersebut. Nah, caranya yaitu dengan pertama kita memanggil orang tersebut, beri pengarahan, beri ini misalnya. Kalau misalnya ada masalah pengarahan tersebut, biasanya sudah dikasih pengarahan atau pandangan yang terbaik buat dia, ya biasanya kalau yang ringan permasalahannya bisa terselesaikan. Tapi kalau masalahnya berat, ya itu pertama kira-kira berat ini ya perlu kita harus punya
data. Mencari data dulu ya Pak. Cari data dulu, cari ini permasalahannya apa, kita cari sumbernya dari mana, ini harus selesaikan. Nah, kalau misalnya sudah terkumpul dan bisa itu, kita cari waktu kapan yang baiknya kita panggil, bisa ngobrol berdua. Nah, kalau misalnya hal-hal yang misalnya permasalahan tersebut misalnya ada yang ketika dipanggil ada yang kurang, kita cari lagi, tambah lagi informasi data tersebut. Kenapa ini ada masalah? Dan kita jadi dengan ada bukti-bukti tersebut, ya kalau misalnya udah lengkap, kira-kiranya udah lengkap, maka kita diskusikan lagi obrolkan lagi dengan yang bermasalah tersebut. Nah, ini dan solusinya kita berikan, oh harus gini ya, karena permasalahan itu sudah tahu alurnya. Oh ini permasalahan seandainya udah komplit yang kita sampaikan. Nah ini solusinya. Ya, biasanya kalau sampai kita punya data lengkap, biasanya ketika diobrolin teh, ya artinya banyak yang berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang nomor 7 Pak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bapak hampir setiap sekolah punya partner, Pak. Oh, partner ya Pak? Partner ketika ada permasalahan yang ya perlu bantuan lah untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi tidak langsung saya sendiri sebagai kepala sekolah, kalau ada masalah-masalah langsung diinikan misalnya diselesaikan, enggak. Biasanya ada di sini guru-guru yang kedewasaannya berpikirnya udah bagus, udah tinggi gitu ya. Kita ajak ngobrol. Oh, guru-guru. Ada ini juga ada ya, kita seperti di sekolah ini ya. Bapak ada 3 orang yang beliau didewasakan, sering diminta bantuan untuk memecahkan permasalahan. Jadi sebelum kita memberikan menyelesaikan masalah, kita diskusi dulu sama rekan guru, minta bantuan bagaimana penyelesaian yang baiknya. Biasanya solusi-solusi dari mereka juga masuk, jadi malahan yang tadinya saya nggak kebayang harus gini-gini, ternyata dengan adanya guru-guru tersebut bisa memberikan solusi-solusi. Ya, sudah dapat solusi tersebut, ya kita sampaikan ke orang yang bermasalah tersebut. Akhirnya ya alhamdulillah banyak yang terselesaikan. Berkat apa? Berkat sharing dan bantuan daripada guru tadi. Kolaborasi. Ya, kolaborasi jadi guru ya. Iya. Makanya sebagai pemimpin kita juga tidak boleh sebagai pemimpin itu bersikap arogan, bersikap putusan segala macam. Perlu bantuan guru itu. Kan kita manusia ya, nggak banyak kekurangan. Nah, kekurangannya itu ada di guru-guru tersebut. Jadi penasehat lah. Gitu ya. Yang itu Pak. Pertanyaan terakhir Pak, ke-8. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan atau pengalaman Bapak selama ini, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, gimana ya? Memang banyak ya pengalaman di ini sama Bapak ya. Hampir 10 tahunan lagi kalau sekolah. Banyak hal-hal dari pengalaman tersebut. Pertama, menambah wawasan buat saya sendiri. Ternyata menyelesaikan masalah-masalah itu tidak gampang.
tidak gampang ya. Tapi setelah selesai permasalahan itu bisa kita selesaikan, ya tambahlah kedewasaan kita. Satu itu mengenai kedewasaan sebagai kepala sekolah. Yang keduanya, dari banyaknya permasalahan yang diselesaikan, ternyata dalam setiap tempat sekolah yang saya pernah tempati ya sebagai pimpinan di sekolah tersebut, itu hampir sama permasalahannya. Hampir sama ya Pak? Sama, banyak yang samanya, hampir sama lah. Yang selanjutnya ya, yang ketiga, yang saya dapatkan dari perbanyaknya menyelesaikan permasalahan, ada kepuasan tersendiri Pak. Jadi jika masalah itu sudah selesai, bisa ditangani, itu tuh benar-benar puas sendiri gitu, di batin ini. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan permasalahan. Ada yang keributan, ada yang bisa lah. Banyak hal yang didapat dari menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pengalaman itu di satu tempat jadi pimpinan pindah ke tempat kita sudah punya pengalaman, jadi maka dia dipakai lagi gitu. Ya gitu. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah Pak, ini sudah saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke Bapak tadi. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga jawaban dari Bapak menambah ilmu buat saya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kesempatan wawancara hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini tambahannya, jadi Bapak juga mohon maaf ya Pak Ajis, mungkin ada penyampaiannya banyak yang kurang-kurangnya ya, tapi ini buat Pak Ajis ya lumayan lah oleh-oleh kalau ketika nanti masanya akan datang Pak Ajis sebagai pemimpin, adalah sedikit masukan-masukan dari Bapak ya gitu. Terima kasih Pak. Semangat ya belajar, semangat sukses Pak Ajis. Amin. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Ya, saya Aziz dari SD 255 juga. Kebetulan saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Alhamdulillah sekarang sudah masuk modul terakhir. Dapat tugas Bu untuk mewawancarai biro kepala sekolah. Nah, kemarin sudah dengan kepala sekolah saya di 255. Sekarang mohon izin untuk mewawancara Ibu seperti itu. Izinkan Bu? Terima kasih Bu. Nah, jadi wawancaranya itu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seperti itu Bu. Saya mulai Ibu? Baik, ini pertanyaan pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi tentu saja kita menyambungkan aturan dengan realitas. Menyambungkan aturan Ibu ya? Menyambungkan aturan dengan realitas. Karena bagaimanapun di sebuah lembaga itu tentu saja patokannya dalam bekerja itu aturan dulu ya. Tetapi tidak harga mati juga ketika ada dilema. Misalkan contoh kasus nih Ibu, ada guru honor olahraga yang kebetulan juga aktif di dalam pertandingan di daerah. Kebetulan misalkan jadwalnya bentrok. Nah, tentu saja kalau dia punya jadwal ngajar kan harus minta izin. Nah, betul. itu akan jadi dilema bagi ibu sebagai pimpinan karena sebagai guru juga di sini
dia itu tentu harus melayani peserta didik. Oh iya. Nah, Tupoksinya ya, Bu, ya. ya, tupoksinya harus dipegang. Tetapi sebagai manusia biasa juga kita berbicara dari hati nurani. Kalaupun ibu tidak mengizinkan, tentu saja ibu sudah apa istilahnya menghalangi satu untuk karir dia mungkin ke depan. Kedua mungkin dari kegiatan itu adalah penghasilannya yang bisa menambahkan, karena kan kalau sebagai guru honor ya memang tidak ada penghasilan lain, tidak seperti PNS ada tunjangan dan sebagainya. Oh iya. Maka untuk itu dari segi aturan dia juga harus menyampaikan surat tugasnya, kemudian membuat ajuan juga meminta izin, kemudian harus mengatur jam dia konsultasi dengan wali kelas, apakah mau ditukar atau seperti apa teknisnya itu diserahkan kepada dia. Yang penting anak harus tetap terlayani gitu dengan cara dia juga, tapi dengan cara profesional tentunya. Nah, maka dari itu ya kita izinkan, tapi izinnya bukan asal izin, tentu saja harus merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku. Baik Bu, terima kasih jawaban yang tadi. Sebetulnya jawaban tadi itu sudah mencakup 2 pertanyaan berikutnya sebetulnya Bu. Tadi sebenarnya pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana pengambilan keputusannya. Ya, tadi ternyata Ibu juga sudah mengeluarkan bahwa sebetulnya diizinkan. Ya betul kan Ibu. Nah kalau langkah-langkah tadi prosedur seperti apa Bu? Langkah prosedurnya? Ya, langkah-langkah tentu saja siapapun ya, bukan hanya guru yang tadi. Kalau memang ada keperluan yang bentrok dengan jam mengajar, misalkan contoh kasus, misalkan ada suaminya yang harus dioperasi atau memang dia yang harus dioperasi pada saat harusnya melayani peserta didik, tentu saja kan prosedur pertama si guru tersebut harus menyampaikan data-data, jadi by data bahwa dia itu memang ada jadwal untuk operasi dan sebagainya, untuk pegangan di lembaga juga kan. Nah dengan data-data itu tentu saja ibu ya harus mengizinkan, tentu saja dalam memutuskannya itu yaitu by data tadi sesuai dengan kebutuhan yang yang dibutuhkan oleh guru tadi. Seperti itu, dia langkahnya ya pengambilan data saja ya. Ya, kalau memang yang ada tugas berarti ada surat tugas. Kalau yang memang harus ada penanganan kesehatan, ada surat atau jadwal dia harus bertemu dokter dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya di pertanyaan keempat. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Kalau ada kasus-kasus yang berhubungan dengan etika di sekolah, tentu saja hal yang utama adalah komunikasi yang bagus ya. Yang kedua, kalau memang keputusan ini ingin efektif, sebaiknya walaupun ibu itu pimpinan, tapi ibu itu dalam mengambil keputusan biasanya tidak diambil oleh diri sendiri. Biasanya ibu juga berkomunikasi dengan, kalau memang itu harus berkomunikasi dengan seluruh guru, maka untuk ambil keputusan dirapatkan. Kalau memang komunikasinya hanya diperlukan oleh beberapa orang yang memang ada hubungannya, ya tentu ibu bicara, bahkan dengan komite sekalipun. Oh, dengan komite ya, juga dengan komite sekalipun ibu ajak bicara. Kalau perlu dengan orang tua, ibu juga ajak bicara. Oh, jadi tergantung kasusnya seperti apa ya Bu. Kalau memutuskan apakah sendiri atau dengan guru-guru atau bahkan dengan orang tua komite ya Bu. Itu dianggap lebih efektif ya Bu. Iya, lebih efektif. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak sih tantangannya Banyak sebenarnya. ya? Dari kan kalau yang namanya di sekolah itu tidak hanya kepala sekolah dan guru, ada juga staf, ada juga mungkin kita juga harus memperhatikan keluarganya guru-guru kan gitu ya, itu sebenarnya akan berpengaruh juga ya. Nah kalau tantangan-tantangan dari PTK sendiri misalkan ada sih, kalau kadang-kadang kan PTK yang memanfaatkan ya keluarganya, misalkan kalau ada masalah ya. Saya pernah, tapi bukan di sekolah ini, di sekolah sebelumnya gitu ya. Ada guru yang memang keluarganya itu pejabat ya di tingkat pusat ya, betul. Pusat boleh, pejabat Ya, pusat ya. pusat. Nah, maka ketika ada masalah dia itu memang langsung saja menyebutkan, bukannya refleksi diri gitu, tapi kakak saya ini nih jabatannya gitu ya. Gitu. Sampai berani kayak gitu ya Bu? Terus saya mau bawa pengacara misalkan gitu, karena pokoknya seperti itulah. Tapi ibu sebagai pimpinan tentu saja harus ya bicara baik-baik lah, bahwa guru itu diajak ngobrol supaya dia bisa merefleksi diri ketika ada masalah untuk profesinya ya, bukan membawa-bawa. Ya, jadi harus menyadarkan aja, harus sadar tupoksi, sadar bahwa yang namanya tupoksi itu tidak bergantung kepada orang lain gitu ya, apalagi kepada jabatannya. Seperti itu kalau ibu ya. Ya ke siapapun sih, termasuk ke guru-guru atau ke staf juga tetap seperti itu kalau ibu menyelesaikannya, kalau ada masalah-masalah yang modelnya seperti itu, termasuk ke orang tua murid. Misalkan kalau ada yang ibu misal ini ada kasus ini yang di sekolah ini, dia mau pindah ke luar negeri, terus tapi ingin dilayani sebelum anaknya bisa sekolah di sana, ingin dilayani secara daring, secara privat, tapi itunya itu konsultasinya itu bukan ke kita dulu, langsung ke distrik misalkan ya, langsung padahal kan itu bagusnya kan yang akan melayani itu kita ya. Dan kita juga punya pengalaman di sekolah sebelumnya, ada sih orang tua yang waktu pandemi itu kan dia ke luar negeri karena keluarganya di luar negeri, terus minta dilayani, tidak usah ke dikti guru ya, ke kita ya. Dan kita juga kalau memang ada kewajiban dan memang komunikasinya baik mah pasti gitu. Ya, tapi ya ibu juga sampaikan aja, bagusnya mah komunikasinya ke kita dulu gitu kan. Jadi kesannya kan kalau langsung ke itu sepertinya kita yang tidak mau melayani, padahal kita tidak diberitahu gitu ya. Rasa dilangkahi ya Bu gitu ya? Iya, enggak, bukan merasa dilangkahi, kan ya kita yang diminta melayani. Oh iya. Tapi kenapa itunya laporan langsung ke gitu. Seperti itu ya. Maksudnya kalau duluan ke kita kan jadi tidak kaget dapat telepon misalkan dari distrik Bu, ini gitu. Oh iya. Cuma dikasihkan dulu ya Bu ya? Iya. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Sebenarnya tergantung sih, tergantung kasusnya. Kalau memang urgent ya tentu kita secepatnya selesaikan. Tapi kalau memang bisa
kita berpikir dulu harus ada hal-hal yang memang dikomunikasi dulu dengan pihak lain, tentu saja dijadwalkan. Oh, Iya. oke. Tidak bisa makan sih. Oh gitu ya Bu. Ya tergantung kasusnya ya Bu. Kalau bisa berpihak ada apa ya, cuma kalau Yang orang lain mendesak, bisa. kalau yang mendesak diselesaikan segera. Kalau yang memang butuh memang Butuh info lain gitu ya, atau data, bisa data dulu gitu ya. Iya betul, data ya kita juga jadwalkan. Oh, baik. Baik Bu, pertanyaan ketujuh Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Ya. Untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana etika itu sebenarnya bukan hanya seorang yang membantu itu. Kami ini lembaga punya kayak itu ada wakil-wakil. Kalau di SMP kan namanya wakil kepala sekolah, kalau ibu menyebutnya PKS ya, kepala itu kepala sekolah. Misalkan kayak tadi saja yang dulu misalkan bentrok ngajar itu biasanya kami konsultasi diskusi dengan PKS kurikulum, dengan guru yang lain juga, dengan PKS yang lainnya. Kalau misalkan kalau memang kasusnya perlu diskusi dengan komite, kami diskusi dengan komite. Kalau gitu. dengan orang tua juga. Jadi Semua juga di sini punya andil untuk membantu dalam penyelesaian kasus. tidak sendiri ya Bu Iya, ya, tidak sendiri. banyak yang membantunya. Iya. Oke. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir Bu, yang ke-8. Dari semua hal yang disampaikan atau pengalaman Ibu, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman itu Bu, terkait pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman berharga yang bisa dipetik dari berbagai kasus yang pernah dialami selama jadi pemimpin, tentu saja satu, kalau untuk membuat keputusan itu sebaiknya tidak tergesa-gesa, tapi kita harus melihat dulu seperti apa kasusnya, sehingga kita bisa dianalisis, sehingga kita bisa menentukan tahap-tahap apa yang yang baik untuk membuat keputusan dalam kasus ini. Jadi itu. Keduanya, ternyata dalam membuat keputusan itu kita tidak bisa melulu berpatokan kepada aturan. Jadi terutama kalau keputusan itu ditujukan untuk sesama personil lah, insan ya, tentu saja keputusan yang kita ambil juga harus mempertimbangkan moral hati nurani ya. Jadi itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan untuk pengambilan keputusan. Baik Bu, aduh terima kasih, ini poin terakhirnya luar biasa Ibu. Tidak semua keputusan itu harus sesuai aturan ya. Kita juga harus melihat hati kita gitu ya, sebagai seorang manusia ya Bu. Baik Ibu, itu barusan adalah pertanyaan saya yang terakhir. Terima kasih atas sharing berbagi pengalamannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu buat saya dan menjadi bekal saya di masa yang akan datang. Terima kasih Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat, semoga sukses ya. Amin.